USG itu sangat penting sekali dilakukan selama masa kehamilan. Tujuannya supaya bayi selalu terawasi perkembangannya. Nah, jadi waktunya kapan saja ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan membahasnya pada video kali ini. USG itu sangat wajib sekali, penting dilakukan untuk ibu hamil sebanyak minimal 2 kali. Paling tidak selama masa kehamilan harus melakukan USG sebanyak 2 kali. Kapan saja waktu 2 kali itu? Nah, waktu USG yang 2 itu harus dilakukan di awal trimester pertama dan di akhir trimester kehamilan atau di trimester ketiga. Di trimester pertama, tepatnya di usia kehamilan 8-10 minggu. Usahakan di usia tersebut Bunda harus sudah melakukan USG. Di trimester awal ini USG sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui apakah ada kelainan di dalam rahim kita dan juga di janin kita. Nah, itu tujuannya untuk mendeteksi dini adanya kelainan pada rahim dan juga janin. Jangan sampai di awal kehamilan ibu hamil tidak melakukan USG ya. Karena jika tidak terdeteksi dari sejak dini, maka bahaya akan kehamilan seterusnya sampai kehamilan trimester akhir. Karena belum mengetahui hasil USG di awal kehamilan, kita tidak tahu bahwa janin kita ternyata mengalami atau ada kelainan di dalam janin dan juga di dalam rahim kita. Jika hasil USG di awal trimester kehamilan ini semua menunjukkan hasil yang baik, yang normal, tidak ada kelainan pada rahim maupun di janin kita, untuk itu Bunda bisa melanjutkan USG-nya lagi nanti ketika sudah menginjak trimester ketiga atau jika ada keluhan selama masa kehamilan. Jika ada keluhan seperti keluar flek darah, nyeri perut yang tidak tertahankan, perut sampai kram, itu Bunda bisa segera USG, tidak usah menunggu trimester ketiga. Jadi saat ada keluhan apapun itu yang Bunda merasa tidak nyaman atau saat Bunda merasa sakit, segeralah Bunda melakukan USG untuk mengetahui bagaimana kondisi keadaan janin Bunda. Jangan sampai Bunda tidak memeriksakannya dan tidak mengetahui kondisi janin Bunda karena siapa tahu janin Bunda saat itu juga mengalami kondisi gawat janin yang bisa membahayakan nyawa janin Bunda. Jika selama hamil tidak ada keluhan sama sekali dan hasil pemeriksaan di bidan itu menunjukkan hasil yang normal, perkembangan janin Bunda termasuk berkembang dengan baik dan normal, Bunda bisa melakukan USG yang terakhir atau yang kedua di akhir trimester kehamilan. Di akhir kehamilan ini Bunda bisa melakukan USG di waktu di mana bayi sudah bisa lahir. Jadi di waktu usia bayi sudah siap lahir, yaitu usia 37 minggu ke atas. USG paling tidak Bunda lakukan di usia 37 minggu. Ketika di usia 37 minggu, Bunda harus melakukan USG untuk persiapan persalinan nanti, di mana kondisi janin dan juga keadaan janin di dalam rahim Bunda harus diketahui secara spesifik, secara menyeluruh. Bagaimana keadaan janinnya, berat janinnya, posisi janinnya, keadaan atau kondisi air ketubannya, apakah warnanya jernih atau sudah keruh, dan banyaknya apakah sudah berkurang ataukah masih cukup, kemudian dari ari-arinya apakah sudah mengalami pengapuran ataukah ari-arinya masih bagus, dan juga kondisi tali pusatnya, apakah ada lilitan tali pusat. Semua kondisi tersebut bisa mempengaruhi saat Bunda bersalin nanti. Semua proses persalinan bisa berjalan dengan lancar jika hasil USG di akhir kehamilan ini juga menunjukkan hasil yang normal. Jadi saat USG nanti Bunda harus mengetahui semua keadaan janin Bunda.
Jika Bunda belum merasakan kontraksi asli persalinan dan bayi belum lahir sampai HPL, yaitu di usia 40 minggu, di usia HPL tersebut Bunda harus segera USG lagi untuk melihat kondisi janin Bunda. Apakah semuanya masih dalam batas normal sesuai dengan hasil pertama yang USG di usia 37 minggu. Jika di usia kehamilan 40 minggu tepat di HPL ini Bunda melakukan USG dan hasilnya semuanya sudah menunjukkan bahwa kondisi janin Bunda itu masih dalam keadaan normal, Bunda bisa menunggu bayi memberikan respon untuk memberikan kontraksi asli persalinannya, itu bisa menunggu sampai 1 minggu kemudian, jadi sampai usia 41 minggu. Jadi 1 minggu lewat HPL, Bunda masih boleh menunggunya asalkan hasil USG di usia 40 minggu menunjukkan hasil yang normal. Jika belum juga Bunda merasakan kontraksi persalinan sampai usia 41 minggu, Bunda harus USG lagi di usia 41 minggu. Jika hasil USG menunjukkan hasil yang normal kembali, maksimalnya Bunda bisa menunggunya sampai usia 42 minggu. Jadi bayi bisa lahir itu kurang lebih 2 minggu sebelum HPL dan 2 minggu setelah HPL. Jadi Bunda jangan khawatir jika di HPL kok janin Bunda belum lahir juga, belum Bunda merasakan kontraksi persalinan, tenang ya Bunda, asalkan Bunda harus melakukan USG dan juga mengetahui hasilnya. Jika hasilnya normal semua, maksimal masih bisa ditunggu sampai 42 minggu. Namun jika hasil USG menyatakan bahwa janin Bunda dan juga hasil keseluruhannya menyatakan bahwa Bunda mengalami kondisi gawat janin, di mana kondisi gawat janin ini biasanya dokter menyarankan janin harus segera dilahirkan. Baik dengan cara terlebih dahulu induksi persalinan dengan menggunakan obat atau istilahnya dipacu, atau juga bisa dokter menyarankan tindakan sesar. Itu semua melihat kondisi tubuh Bunda saat USG. Karena jika kondisi gawat janin ini, bayi tidak segera dilahirkan, itu dapat membahayakan keselamatan janin dan juga keselamatan ibunya. Untuk itu saat USG, Bunda harus benar-benar tanyakan kepada dokternya apakah masih bisa menunggunya lagi. Jika sudah kondisi janin tidak memungkinkan untuk kita menunggunya lagi, Bunda ikuti saja saran dokternya apakah masih memungkinkan untuk dilakukan induksi untuk mencoba persalinan normal, apakah harus segera dilakukan tindakan sesar. Oke Bunda, buat Bunda yang belum USG, segera USG ya. Jangan sampai kita terlewatkan kondisi janin kita, supaya kondisi janin kita selalu terpantau perkembangannya. Semoga persalinan Bunda nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.